Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wazidna ilman nafi'an wa 'amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan wasi'an mubarakan. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini memberikan manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Dan kali ini kita akan belajar bersama, kita akan bahas bersama tentang suratul Qadar atau surah Lailatul Qadar. Makiyatun aw madaniyatun khamsun aw sittu ayatin. Di surah Lailatul Qadar ini Allah menerangkan tentang turunnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an yang sekarang ini ada 114 surat ya. Terus 6.666 ayat itu mempunyai ada dua fase. Allah menurunkan itu ada dua tahapan. Tahapan yang pertama ya ini nanti kita yang ada di ayat pertama ya. Dan yang kedua, fase yang kedua itu yang melalui malaikat Jibril. Malaikat Jibril memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW itu yang selama 23 tahun ya. 23 tahun itu dari mulai Iqra pertama kali turun kepada Nabi Muhammad, dan yang terakhir itu ada 23 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Di surah Qadar ini Allah mengawalinya dengan inna, yang berarti kami. Ini sebagai bentuk penghormatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan di samping itu ada sesuatu yang luar biasa nantinya. Itu biasanya Allah mengawali dengan lafaz inna yang berarti kami, kita. Inna anzalna wis nurunake sapa ingsun Allah hu ing Al-Qur'an. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Qur'an, ayil Qur'anu. Inna anzalnahu. Hu itu domir ya. Biasanya domir itu kalau di bahasa Arab itu domirnya itu namanya udah disebutkan, objeknya udah disebutkan, nanti domirnya baru ada. Nanti ini awalnya belum ada, subjeknya belum ada kok disebutkan. Nah, oleh karena itu Syekh Jalaluddin Al-Mahalli lafadhu di sini ditafsiri dengan Al-Qur'an.
Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran jumlatan wahidatan minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Berarti sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran yang kita baca sekarang ini fase yang pertama ya. Allah menurunkan Al-Quran fase yang pertama itu dalam jumlah wahid minal lauhil mahfud ila sama'id dunya. Di Allah pertama kali Allah menurunkan Al-Quran itu dari lauhil mahfud. Lauh itu papan, mahfud yang dijaga. Jadi ya kita umpamakan aja misalnya lauhil mahfud itu kayak HP yang penuh dengan ada memorinya. Ya di situ lauhil mahfud, di situ ada Al-Quran pertama kali, terus diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilas sama dunya, ke langit dunia, atau disebut dengan Baitul Izzah. Baitul Izzah yaitu inna anzalnahu, sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran. Itu artinya di sini di tafsirannya ditambahi dengan itu pertama kali Allah menurunkan Al-Quran dari lauhil mahfud ke langit dunia. Ya langit dunia ini ya itu yang kita lihat ke atas itu belum ya, itu masih tertutup dengan awan-awan. Itu langit dunia. Fi lailatul qadri, kapan terjadinya itu? Fi lailatul qadri, ing dalam malam Lailatul Qadar. Lail itu artinya malam, qadar itu ada yang mengatakan qadar itu kadar ya. Kadar ketentuannya Allah. Kadar ketentuannya Allah, qada dan qadar ya. Qada dan qadar. Ada yang mengartikan qadar itu sempit. Karena saking banyaknya malaikat yang turun ke muka bumi ini, itu tidak ada ruang sejengkal pun, karena semuanya diliputi dengan malaikat, penuh dengan malaikat di malam itu ya. Dan di sini ditafsiri Lailatul Qadri menurut Syekh Jalaluddin Al-Mahalli, Lailatul Qadri syarfi wal adami, yaitu sebuah malam yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan. Sebuah malam yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan. Itu adalah malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Sama'id Dunya atau Baitul Izzah itu di malam fi Lailatul Qadar. Itu ayat pertama. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Apa yang kamu tahu tentang Lailatul Qadar ya Muhammad? Seperti Allah itu membuat pertanyaan. Apa yang kamu tahu tentang malam Lailatul Qadar? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar ya Muhammad? Apa yang kamu tahu tentang malam Lailatul Qadar? Ayat yang kedua. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar adalah Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Laisa fiha Lailatul Qadri fal amalu sholih fiha khairun minhu fi alfi syahrin. Laisa fiha. Itu luar biasa ya, satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Itu awalnya itu Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW itu memikirkan umatnya yang umurnya pendek-pendek, paling berapa 63 ya.
Kalau lebih berarti ada bonus. Nabi Muhammad pun meninggalnya di umur 63. Nabi Muhammad resah karena umat-umat dulu sebelum Nabi Muhammad SAW itu mereka beribadah sampai 1000 tahun. Mereka dikatakan orang ahli ibadah itu kalau ibadahnya udah 1000 tahun. Itu dikatakan ahli ibadah. Nabi Muhammad memikirkan kita, gimana caranya biar bisa sebanding dengan mereka-mereka terdahulu, orang-orang terdahulu. Maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan malam Lailatul Qadar yang satu malam lebih baik ya, daripada 1000 bulan. Kalau kita beramal di malam Lailatul Qadar 1 jam atau setengah jam aja itu lebih baik nilainya dari 1000 bulan. Kita beramal soleh di malam Ramadan 1 jam, taruhlah 1 jam, itu kalau pas turun Lailatul Qadar itu ibadah kita lebih baik dari 83 tahun lebih 4 bulan. Umur kita pun nggak nyampe segitu, tapi kalau kita beramal di malam itu sebanding bahkan lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik ya, nggak sebanding tapi lebih baik dari 1000 bulan. Lah kapan itu? Di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan Allah menurunkan malam Lailatul Qadar. Apakah ya kita kalau malam Ramadan 10 hari terakhir ya, 10 hari terakhir kita itu disunahkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, terus i'tikaf di masjid, membaca zikir-zikir ya, menjelang jam 2 sampai subuh itu ya. Jam 2, antara jam 2 jam 3 sampai subuh. Adapun ulama itu berbeda pendapat ya. Tidak ada satupun orang yang tahu tentang kapan diturunkannya malam Lailatul Qadar. Itu enggak ada yang tahu ya, kapan-kapannya. Tapi ketika ada sahabat yang ditanya, sahabat Ibnu Mas'ud, kapan diturunkannya Al-Quran, yaitu beliau menjawab tanggal 27 Ramadan. Karena apa? Karena Lailatul Qadri itu jumlah hurufnya ada 9. 9 kali 3, karena di bulan Ramadan kan ada 10 hari pertama, 10 hari kedua, 10 hari yang ketiga terakhir. Berarti 9 kali 3 27. Ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan tanggal 17 juga ada. Ada yang mengatakan tanggal 21, 23, 25. Intinya tidak ada yang tahu jelasnya kapan diturunkannya malam Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Atau di malam Lailatul Qadar itu ada keistimewaan satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Terus yang kedua, di malam Lailatul Qadar itu malaikat turun ke muka bumi ini. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak sekali ya. Banyak sekali turun ke muka bumi ini, warruhu fiha. Warruhu lan Jibrilu, malaikat Jibril fiha ing dalam Lailatul Qadar biidni rabbihim min kulli amrin. Biidni rabbihim kelawan izinnya Tuhannya malaikat, min kulli amrin saking saben-saben sesuatu, dari semua sesuatu. Artinya apa? Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam itu malaikat-malaikat turun ke muka bumi ini sehingga tidak ada ruang sejengkal pun di muka bumi ini
penuh dengan malaikat di waktu itu. Waruhu dan malaikat Jibril pun ketuanya malaikat pun ikut turun ke muka bumi ini. Bi'idzni rabbihim, dengan izinnya Tuhannya mereka, malaikat. Oleh karena itu ulama ada berbeda pendapat ya. Yang menemukan malam Lailatul Qadar itu siapa? Orang yang menemukan keistimewaan malam Lailatul Qadar itu siapa? Ada yang mengatakan hanya orang-orang yang melihat tentang ketika malaikat turun ke muka bumi ini. Dan setelah itu ada yang mengatakan juga ya harus kita harus melihat, kita harus menyaksikan bahwa malaikat itu memberikan salam kepada kita. Itu ada yang demikian. Karena yaitu malam Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat itu turun ke muka bumi ini. Nah, kalau ada lagi yang berpendapat ya enggak, kalau kita beribadah di malam tersebut kok pas ada malam Lailatul Qadar berarti kita udah menemukan keistimewaan yang satu malam lebih baik dari 1000 bulan. Kalau kita kan ya enggak mungkin ya, itu orang-orang yang memang orang-orang yang hasab, mukasafah ya, yang mata batinnya, hatinya itu udah memang orang-orang pilihan Allah ya. Mereka bisa tahu malaikat-malaikat turun ke muka bumi ini bi'idzni rabbihim, dengan izinnya Tuhannya mereka. Berarti malaikat itu awalnya malaikat ketika Allah menurunkan Al-Qur'an ini di malam Lailatul Qadar, yaitu Lauhil Mahfuz itu yang membawa itu malaikat. Dan ketika malam Lailatul Qadar yang sekarang itu juga malaikat turun melihat orang-orang orang-orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Di malam itu Allah memberikan izin kepada mereka untuk melihat siapa-siapa yang gemar membaca Al-Qur'an. Oleh karena itu kita kalau bulan Ramadan itu kita tingkatkan membaca Al-Qur'an. Kita harus punya planning 1 bulan minimal 1 khataman ya. 1 bulan 1 khataman, lebih-lebih kita pelajari isinya ya, artinya. Qadallahu litil kasanati ila qabil. Nah ini ya. Tadi kan ada yang mengatakan qadar itu artinya ketentuan Allah. Ketentuan Allah itu di malam Lailatul Qadar. Qadarnya Allah itu terjadi atau diubah di malam Lailatul Qadar. Ya mungkin kan kalau qadar itu memang tidak ada yang bisa merubah kecuali doa kita. Mungkin doa kita atau sedekah kita bisa merubah qadar kita. Nah, itu di malam itu juga Allah memerintahkan malaikat. Ya ada juga yang mengatakan Allah memerintahkan malaikat itu ditugaskan sesuai dengan tugas-tugasnya. Itu qadarnya Allah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun khabar muqaddam. Salamun iku keselamatan hiya utawi Lailatul Qadar hatta matla'il fajr, sehingga sampai meleteke srengenge. Jadi malam Lailatul Qadar itu sampai keluarnya fajar ya, sampai subuh ya. Sampai subuh itu malaikat-malaikat turun ke muka bumi ini untuk apa? Untuk salamun hiya untuk memberikan salam kepada
umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likasratis salam fiha minal malaikah la tamurru bi mu'minin wala mu'minatin illa salamat alaih. Yang orang-orang di malam itu beribadah, itu malaikat-malaikat menyampaikan salamnya kepada mereka yang ibadah di malam itu. Assalamualaikum ya ahlul ibadah, ya umat Muhammad. Itu malaikat yang memberikan salam, tetapi ya kita tidak mendengar ya, tidak mendengar. Ya ada orang-orang yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu orang-orang yang hasad, itu memang ya diperlihatkan malam Lailatul Qadar betapa dahsyatnya. Itu ada ciri-cirinya ya, ciri-cirinya itu suhunya ya. Kalau malam Lailatul Qadar itu katanya suhunya ya. Suhunya itu ya nggak begitu tinggi, nggak begitu rendah, suhu udara ya. Terus air laut itu ketika itu yang asin menjadi tawar. Dan ketika matahari, ya pagi-pagi itu matahari itu kayak tertutup ya. Walaupun ada matahari tapi tidak panas. Katanya ciri-cirinya seperti itu. Ya mudah-mudahan kita diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa menunaikan ibadah puasa, menemukan malam Lailatul Qadar. Kita tambahin satu lagi, mungkin ya sebagai ini surat sebagai mungkin sindera mata dari saya ya. Surat Al-Nasrah. Surat Al-Nasrah, tambahan satu aja ya. Mungkin cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farhab. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dulu sudah di surat Inna a'tainakal kautsar ya. Sesungguhnya Allah memberikan kenikmatan kepada Nabi Muhammad itu banyak sehingga tidak terhingga ya. Saking banyaknya Allah memberikan kenikmatan kepada Nabi Muhammad itu banyak sekali, tidak terhingga ya, tidak bisa dihitung. Di surat Al-Nasrah juga ya intinya Allah memberikan kenikmatan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, alam nasrah laka sadrak. Apakah kami Allah tidak membukakan hatimu ya Nabi Muhammad, ya Muhammad. Wa wada'na anka wizrak, dan Allah telah menghilangkan wizrak, dosanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzi anqadha dhahrak, yang semua itu Allah menghilangkan itu karena apa? Allah menghilangkan yang seperti itu, yang menjadikan Nabi Muhammad itu anqadha asqala, berat di dalam punggungnya, sehingga dihilangkan oleh Allah. Wa hadza ka qaulihi ta'ala, seperti yang di Al-Qur'an, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambih, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni dosanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma taqaddama min dzambik, dosa-dosa yang akan dilakukan. Artinya ya Nabi Muhammad tidak ada dosa. Dosa yang akan dilakukan itu enggak kesampaian. Bahwa itu Nabi Muhammad itu maksum, Nabi yang tidak mempunyai ya dosa, enggak seperti kita ya. Kalau kita kan bukan maksum. Itu Allah sudah mengampuni kepada Nabi Muhammad, dosa yang akan datang itu sudah diampuni. Wa rafa'na laka dzikrak, wa rafa'na lan munggulake sapa ingsun Allah laka maring Muhammad dzikraka ing nyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bi an tadhkura ma'a dzikri fil adzan. Gitu ya. Subhanallah, nabi kita itu nabi pilihan. Kita kalau sholat tanpa menyebut Nabi Muhammad, sholat kita tidak sah. Jumat kita kalau khotibnya tidak membaca sholawat, membaca syahadat dan syahadat kepada Nabi Muhammad juga tidak sah ya. Berarti Allah, namanya Allah dengan namanya Nabi Muhammad itu selalu diurutkan. Terus adzan juga demikian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa rafa'na laka dzikra, kata Allah. Namanya Nabi Muhammad itu selalu beriringan, ditinggikan oleh Allah. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya beserta kesusahan ada kemudahan. Sesungguhnya beserta kesusahan ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra, ditaukidi lagi sama. Sesungguhnya beserta kesusahan ada kemudahan. Fa idza farahta, mongko ing dalem nalikane rampung sapa sira Muhammad, ketika Nabi Muhammad telah selesai menjalankan sesuatu, minas sholati, dari sholat, ketika Nabi Muhammad selesai sholat, fangsob. Fa idza farahta, ketika Nabi Muhammad selesai sholat, fangsob, perintah Allah untuk fangsob. Itta'abba fid du'a, yaitu untuk berdoa. Tapi ketika kita selesai sholat, kita pun disunahkan untuk berdoa. Sebelum itu zikir, astagfirullah, astagfirullah, terus membaca. Biasa kita itu ketika kita mempunyai dosa, walaupun dosanya segede gunung ya, kita habis sholat kita membaca itu, insya Allah hilang ya. Wa ila rabbika farhab, wa ila rabbika maring pangerane sira Muhammad, farhab mongko tadarruk, DP ya. Wa ila, Nabi Muhammad pun diperintah untuk kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbnya kita, untuk farhab, DP ya, itu kita membaca Al-Qur'an, membaca zikir, itu tujuannya apa? Tujuannya kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu surah Alam Nasrah ya. Surah Alam Nasrah. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang saya banggakan, yang saya cintai, mudah-mudahan dua surat ini memberikan manfaat untuk kita Subhanahu wa taala, dan sebagai cindera mata dari saya ya. Insya Allah saya mungkin ini bisa jadi kajian yang terakhir ya, karena ada panggilan untuk ke Madinah. Mungkin 1 tahun baru kita nanti, insya Allah kalau berikan umur panjang, kita berjumpa lagi 1 tahun yang akan datang. Karena ya kewajiban, juga ada hadis, Al-Madinah khairun law kanu ta'lamun. Madinah itu lebih utama, lebih baik, laukanu ta'lamun, ketika kita mengetahuinya apa-apa yang ada di dalam kota suci Madinah Al-Munawwarah. Insya Allah ini yang terakhir, dan saya memberikan cindera mata berupa Alam Nasrah itu di dalam kitab Abwaabul Faraj. Kitab Abwaabul Faraj itu karangannya beliau Abu Ya Sayyid Muhammad Ibn Alawi. Beliau adalah orang Mekah ya. Orang Mekah yang akidah ahli sunnah wal jamaah. Itu beliau mempunyai kitab karangan itu ratusan ya, 150 apa mungkin 200 kitab ya. Itu beliau doktor, muhaddis. Beliau juga pengajar di Universitas Ummul Qura Mekah awalnya, dan beliau juga pengajar di Masjidil Haram di Mekah. Dan sampai sekarang itu masih ada keturunannya, karena beliau itu sudah meninggal tahun 2004 ya. Dimakamkan di Nakhlah di dekat Sayyidah Khadijah, beliau di depannya di situ.
Biasanya itu orang-orang sana itu di Mekah, di Madinah, di Jannatul Baqi, Jannatul Ma'la itu kalau dikubur itu biasanya paling nggak lama ya, setahun nanti diganti oleh orang lain. Karena saking banyaknya yang ingin dikubur di situ kan. Karena Sayyid Muhammad ketika meninggal setahun digali masih ada, nggak berani kan yang gali mau digantikannya lain. Setahun lagi masih ada sampai sekarang beliau masih ada kuburannya itu. Saya tahun berapa itu pernah ke situ ya masih ada. Itu Sayyid Muhammad ibn Alawi Al-Hasani Al-Maliki ya. Beliau bermadhab Malik, Imam Malik, madhabnya Imam Malik. Dan di kitab Abwaabul Farad beliau menerangkan tentang keistimewaan keistimewaan tentang surah Al-Nasr. Qala ba'du sholihin man dawama ala qiraatiha dubura sholatil khamsi yassarallahu amarahu wa farraja hammahu wa rizqahu min haitsu la yahtasib. Ya, beliau berkata ya, dan orang-orang soleh juga melakukan seperti itu ya. Barang siapa yang mendawamkan atau mengistiqomahkan membaca surah Alam Nasrah Laka Sodrok sampai akhir ya, di setiap sehabis sholat, kita sholat ya, sholat biasa, dzikir biasa, terus berdoa, dan setelah itu kita membaca Alam Nasrah Bismillahirrahmanirrahim, Alam Nasrah Laka Sodrok wa wada'na anka wizrak satu kali ya, maka yassarallahu amarahu, Allah akan memudahkan urusan kita. Terus wa farraja hammahu, membukakan kesusahan kita, melapangkan kesusahan kita. Akan ketika kita mempunyai masalah ada solusinya. Terus wa razaqahu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itulah keistimewaan dari surah Alam Nasrah. Maksudnya semoga kita bisa mengamalkan ya. Satu kali aja nggak apa-apa. Satu kali habis sholat kita Alam Nasrah Laka Sodrok wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza farahta fansab wa ila rabbika farghab. Bisa diamalkan untuk ya mungkin untuk anak-anak atau orang-orang yang terdekat, nggak apa-apa. Sekian dari saya, mudah-mudahan memberikan manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Untuk waktu selanjutnya kami serahkan. Tafadhol ya Ustadzuna.